Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Em, pada kesempatan kali ini saya, Meltia Zahra Ramadhani, akan mempresentasikan video terkait dengan tugas saya di bab 1 mata kuliah metodologi penelitian oleh Bapak Muhammad Kodri Alfairuz selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait dengan tugas saya di bab 1, yaitu ada terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian itu. Nah, namun sebelum itu, eh, saya akan membahas terlebih dahulu apa judul saya dan mengapa saya mengambil judul tersebut. Nah, em, untuk itu eh, saya mengambil judul yaitu pengaruh penggunaan aplikasi pembayaran sistem digital terhadap efektivitas pencatatan keuangan UMKM. Studi kasus UMKM Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Nah, alasan saya mengambil atau memilih judul ini karena saya rasa dengan menggunakan aplikasi pembayaran sistem digital itu dapat di apa ya? Itu dapat membantu para pelaku usaha termasuk UMKM dalam transaksi jual beli mereka sehingga lebih mudah dan lebih efektif. Hal ini terbukti di penelitian sebelumnya, Kak. Di penelitian sebelumnya. Nah, namun eh, di UMKM yang saya pilih, yaitu UMKM yang berada di Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, masih minim yang menggunakan aplikasi pembayaran sistem digital ini. Sehingga saya sehingga muncul ide saya bagaimana kemudian aplikasi digital pembayaran digital ini diterapkan untuk UMKM di Kecamatan Kejuara untuk menunjang aktivitas transaksi jual beli mereka dan pencatatan keuangan mereka. Nah, karena menurut saya bahwa penggunaan aplikasi ini selain membantu untuk para pelaku usaha juga dapat memudahkan transaksi, apalagi untuk kami para Gen Z yang sekarang itu lebih ke cashless, lebih menggunakan kode QR untuk metode pembayaran. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan judul, uh, terkait dengan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini. Selanjutnya terkait dengan latar belakang inti dari penelitian. Nah, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem pembayaran dari tunai menjadi ke non-tunai. Selain salah satu inovasi yang adanya pembayaran digital ini yaitu adanya Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang kemudian diluncurkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2019 untuk menyatukan berbagai aplikasi pembayaran agar lebih mudah, inklusif, dan efisien. Nah, transformasi ini mendukung tren global menuju cashless society serta membuka peluang besar bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Nah, bagi UMKM, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan efektivitas pencatatan keuangan melalui akurasi, kecepatan, ketepatan, dan transaksi ataupun dan transaksi data transaksi dan transparansi data transaksi. Namun, masih banyak para pelaku UMKM yang belum sepenuhnya mengetahui ataupun memahami sistem pembayaran digital ini, sehingga adopsinya terbatas, termasuk yang terjadi di Kecamatan Kejuar, Kabupaten Bone. Nah, di Kecamatan Kejuar itu, selain mata pencaharian mereka adalah pertanian, di bidang pertanian dan perikanan, juga ada yang sebagian yang mata pencahariannya di bagian pelaku usaha seperti menjual makanan atau minuman, beberapa alat dan makanan dan minuman dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan menerapkan sistem pembayaran QRIS ini dapat membantu menunjang proses jual beli itu. Karena pencatatan keuangan yang efektif itu sangat penting untuk pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap efektivitas pencatatan keuangan UMKM, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai manfaat, kendala, serta peluang digitalisasi sistem pembayaran bagi UMKM setempat. Nah, itu tadi dari saya terkait dengan latar belakang penelitian ini. Selanjutnya ada terkait dengan rumusan masalah. Nah, dengan demikian, risiko kesalahan pencatatan manual maupun kehilangan data transaksi dapat diminimalisasi dengan adanya sistem pembayaran digital ini, sehingga juga membantu pelaku UMKM dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengolahan keuangan mereka. Terkait yang pertama, bagaimana kemudian efektivitas pencatatan keuangan UMKM ini berkaitan dengan penggunaan aplikasi pembayaran QRIS digital? Yang kedua, dapatkah penggunaan QRIS meningkatkan akurasi, ketepatan, dan transparansi keuangan di UMKM? Dan yang ketiga, faktor apa saja yang secara spesifik dapat berkontribusi terhadap penggunaan QRIS UMKM dan kaitannya dalam keuangan? Nah, itulah tadi ketiga dari masalah penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama terkait dengan menganalisis, yaitu di sini kita akan menganalisis bagaimana kemudian pengaruh penggunaan QRIS terhadap efektivitas pencatatan keuangan UMKM. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kendala yang akan dihadapi UMKM dalam penerapannya. Kemudian menilai, mengetahui sejauh mana penggunaan QRIS dapat meningkatkan ketepatan, keteraturan, dan transparansi pencatatan keuangan UMKM. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh bagaimana QRIS UMKM dapat berpengaruh dan kendala apa yang saja dihadapi, dan bagaimana kemudian QRIS itu dapat membantu pencatatan keuangan UMKM. Nah, dari tujuan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh manfaat penelitian jika penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ke depannya. Yang pertama terkait dengan manfaat praktis. Penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM untuk memahami manfaat dari QRIS dalam meningkatkan efektivitas pencatatan keuangan, serta menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya atau penelitian lain dalam mengembangkan kajian terkait digitalisasi pembayaran. Yang kedua terkait dengan manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan memperkuat bukti empiris mengenai peran QRIS dalam meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan UMKM, serta dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan literasi digital dan pengembangan akses teknologi pembayaran. Itulah tadi dari saya terkait dengan manfaat penelitian yang dapat diperoleh, yaitu adanya manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Nah, manfaat penelitian inilah, nah, yang kemudian manfaat penelitian tersebut adalah pembahasan terakhir kita dalam video kali ini terkait dengan bab 1 untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian. Saya Meltia Zahra Ramadhani, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.